Selamat datang di Guru Report, Guru Bareng Podcast. Welcome to Guru Report. Halo Re, kembali lagi kita dalam pembahasan sejarah. Nah, pada pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas mengenai perlawanan-perlawanan yang ada di Nusantara. Kita akan membahas yang pertama adalah perlawanan Goa. Ya, betul sekali bahwa kerajaan Goa merupakan sebuah kerajaan yang dekat dengan pelabuhan yang terbuka. Nah, terbuka seperti apa? Terbuka di sini adalah terbuka dengan dunia luar, tapi terbebas dari monopoli perdagangan. Kita tahu bahwa Goa memiliki pelabuhan yang bernama Somba Opu. Kerajaan Goa menganut prinsip keterbukaan. Dengan demikian, kerajaan Goa cepat mengalami perkembangan. Dengan posisinya yang strategis, tentunya memudahkan dalam segi perdagangan internasional. Nah, Somba Opu merupakan tempat singgah di mana merupakan sebuah pelabuhan yang menjadi penghubung antara Malaka dan Maluku. Jadi tentunya kapal-kapal yang menuju Maluku dari Malaka akan singgah ke Somba Opu. Begitu juga sebaliknya, jika ada kapal yang akan melaju ke Malaka dengan membawa rempah-rempahnya, tentunya akan singgah dulu ke Somba Opu. Bisa dibayangkan betapa pentingnya Somba Opu untuk kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Ya, hai. Ada yang sudah rindu untuk kita saling berbincang-bincang mengenai sejarah? Tentunya saya juga rindu untuk teman-teman mendengarkan podcast berikut ini. Ya, selamat mendengarkan podcast kita pada kesempatan kali ini dan tetap semangat dalam belajar sejarah. Selamat mendengarkan, selamat menyimak, dan selamat belajar. Stay tune! Dengan privilege yang ada di Goa, tentunya VOC tidak tinggal diam. VOC memiliki keinginan untuk mengendalikan Goa, sehingga dapat menguasai Somba Opu dan mengendalikan monopoli perdagangan yang ada di sana tentunya. Jika kita berbicara mengenai Somba Opu, tentunya kita akan tertuju pada satu kota. Ya, betul sekali. Kota itu adalah Makassar. Jika melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa itu sendiri, tentunya VOC tidak akan tinggal diam. VOC melakukan blokade dan ternyata gagal. Selain melakukan blokade, VOC juga melakukan perusakan kapal-kapal milik kerajaan Goa. Banyak upaya dilakukan VOC untuk melancarkan serangan untuk kerajaan Goa. Tetapi Raja Goa Sultan Hasanuddin juga tidak akan tinggal diam. Goa mengerahkan kekuatan untuk melawan VOC. Bukan hanya Goa, tetapi Goa dan banyak sekutu-sekutunya satu suara untuk hancurkan VOC. Dan tentunya tidak lupa untuk membangun benteng pertahanan di setiap pesisir pantai. Sementara itu, VOC pun juga tidak tinggal diam. VOC telah mempersiapkan dan melancarkan politik yang menjadi kuncian bagi mereka. Divide et impera atau politik pecah belah. Salah satu contohnya adalah VOC melakukan rongrongan terhadap Pangeran Bugis dari Bone
bernama Arupalaka. Dan VOC melakukan serangan kepada Goa bersama Arupalaka, dan pada 7 Juli 1667 meletuslah Perang Goa. Meletusnya perang ini melibatkan VOC dengan pasukannya yang dipimpin oleh Cornelis Jansen Spelman. Kemudian pasukan Arupalaka dan teman-teman, dan juga orang-orang Ambon yang dipimpin John Ker van Malipa. Dengan demikian, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya. Tepatnya pada 18 November 1667, perjanjian Bongaya dengan isi Goa mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan Goa. Dan poin yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Tetapi raja tidak mau begitu saja melaksanakan apa yang menjadi isi perjanjian Bongaya. Iya, Sultan Hasanuddin tidak mau melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Pada 1668, Hasanuddin kembali melakukan pergolakan terhadap VOC. Namun sayangnya usaha ini tetap gagal. Nyatanya perlawanan yang dilakukan Hasanuddin ini masih gagal. Karena VOC mampu mengendalikan kerajaan. Tetapi satu hal, tidak dengan monopoli perdagangannya. Akibat penandatanganan perjanjian Bongaya, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa monopoli perdagangan di Indonesia Timur tidak pernah berhasil dilakukan oleh VOC. Adanya perjanjian Bongaya justru melahirkan diaspora atau persebaran yang semakin luas atas perdagangan bagi orang-orang Makassar. Masyarakat Goa tidak pernah sekalipun menghiraukan monopoli yang dilaksanakan VOC. Dengan prinsip kebebasan yang ada di Goa, justru mereka dapat melakukan diaspora ke kota-kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah di Maluku. Artinya VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Makassar atau orang Goa itu sendiri. Ingin mengetahui perlawanan yang lain yang dilakukan rakyat Nusantara? Oke, jangan sekali-sekali kita beranjak dari podcast yang akan kita sambung di next episode. Let's check it out.